Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi perkenalkan, nama saya Bogar Noval. Saya dari kelas sistem cerdas. Jadi pada tugas kali ini, yaitu tugas mata kuliah metodologi penelitian, saya akan mempresentasikan mengenai materi konsep dasar penelitian. Nah, untuk bagian untuk bagian pendahuluan, jadi kita harus mengetahui tentang apa itu penelitian. Jadi penelitian merupakan suatu proses mencari sesuatu secara sistematis dalam waktu yang relatif lama dengan menggunakan metode ilmiah dengan prosedur maupun aturan yang berlaku. Nah, penelitian itu sendiri terjadi karena adanya dorongan rasa ingin tahu mengenai sesuatu hal yang sedang terjadi di lingkungan sekitar. Jadi seseorang itu melakukan penelitian untuk mencari jawaban dari permasalahan yang ada. Uh, Lalu untuk melakukan sebuah penelitian atau menyusun sebuah penelitian, ada step atau cara yang dilakukan. Yang pertama itu bisa dilihat pada slide, ada identifikasi masalah, ada perumusan masalah, ada penelusuran pustaka, rancangan penelitian, pengumpulan data, lalu pengolahan data, dan penyimpulan hasil. Nah, seorang peneliti atau pada saat kita ingin melakukan penelitian, seorang peneliti harus berpikir secara logis. Nah, untuk berpikir secara logis, kita harus mengetahui dulu apa itu logis atau logika. Nah, jadi logika ini merupakan suatu studi tentang metode-metode dan prinsip-prinsip yang digunakan dalam membedakan penalaran yang tepat dari penalaran yang tidak tepat. Nah, sebuah berpikir logis ini merupakan proses berpikir yang terjadi pada saat menarik kesimpulan eh, sua- dari suatu dari suatu dari suatu pernyataan-pernyataan yang diketahui benar atau dianggap benar, biasanya disebut dengan penalaran atau reasoning. Nah, pada proses berpikir logis dan sistematis ini berguna untuk membentuk dan mengevaluasi keyakinan kita terhadap suatu suatu pernyataan. Nah, di samping berpikir logis, seorang peneliti harus memiliki nalar. Nah, jadi apa yang maksud dengan nalar atau atau penalaran? Jadi penalaran adalah reasoning atau jalan pikiran. Jadi nalar itu sendiri merupakan suatu proses berpikir yang berusaha untuk menghubungkan fakta-fakta dan evidensi-evidensi menuju kepada suatu kesimpulan. Nah, jadi dalam penalaran ini sendiri terdapat dua konsep, yaitu deduktif dan induktif. Nah, pada jadi pada jadi pada penalaran deduktif ini, eh jadi pada penalaran deduktif ini merupakan penalaran yang berdasarkan eh, pada pengetahuan sebelumnya yang bersifat umum, serta menyimpulkan pengetahuan baru yang bersifat khusus. Nah, pada penalaran deduktif ini bersifat silogisme, yang dalam arti penalaran deduktif ini merupakan suatu argumen yang terdiri dari premis-premis dan kesimpulan. Dalam penalaran, sebuah 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 proposisi yang dijadikan dasar penyimpulan disebut dengan premis atau intendance. Nah, lalu ada penalaran induktif. Nah, pada penalaran induktif ini berasal dari pengetahuan eh, pada pada pengetahuan sebelumnya yang mengenai sejumlah sejumlah kasus atau sejenis bersifat khusus, individual dan konkret. Nah, logika induktif ini berasal dari pengetahuan yang baru disimpulkan dari pengetahuan yang sebelumnya. Lalu kita masuk pada metodologi penelitian dan metodologi penelitian. Nah, sebelum itu kita harus mengetahui klasifikasi antara metode dan metodologi. Nah, jadi metode ini merupakan kerangka kerja untuk melakukan suatu tindakan atau suatu kerangka berpikir untuk menyusun suatu gagasan yang terarah dan dan terkait dengan
maksud dan tujuan. Sedangkan metodologi merupakan suatu formula dalam penerapan penelitian di mana dalam melakukan penelitian tersebut terdapat langkah-langkah dan juga hasil penelitian. Nah, metode penelitian yang tepat dan benar semakin dirasakan urgensinya bagi keberhasilan suatu penelitian. Salah satu hal yang penting dalam setiap penelitian adalah perumusan metodologi penelitian. Melalui metodologi harus dengan jelas tergambar bagaimana penelitian dilaksanakan, yang disusun dan tertata secara sistematis. Jadi lalu pada metodologi penelitian ini sendiri suatu kerangka dan asumsi yang ada dalam melakukan kolaborasi penelitian, sedangkan metode penelitian ini memerlukan teknik atau prosedur untuk menganalisa data yang ada. Nah, lalu kita masuk pada manfaat metodologi. Jadi manfaat metodologi ini ada tiga. Yang pertama itu metodologi membuat kita lebih paham, lebih bertanggung jawab, lalu lebih convertible dan lebih responsible. Lalu metodologi juga membuat kita lebih knowledgeable atau berpengetahuan dan lebih berguna dalam berargumen karena selalu berdasarkan fakta dan tidak berdasarkan pada institusi maupun bisikan-bisikan. Nah, lalu yang ketiga, dengan menggunakan metodologi kita bisa memaparkan lebih banyak lagi gambaran berupa saran, ide maupun masukan-masukan yang bisa dielaborate dan dipondasikan berdasarkan fakta-fakta yang ada untuk memunculkan ide-ide baru. Nah, lalu ada proses penelitian. Nah, jadi pada proses penelitian itu terdapat 8 tahap. Nah, yang pertama itu adalah yang pertama state general problem atau penetapan permasalahan. Nah, jadi penetapan permasalahan ini berisikan pernyataan yang bersifat umum terhadap sebuah permasalahan yang akan diamati. Misalnya, bagaimana mengatasi pertumbuhan jumlah manusia di dunia ini yang berlangsung secara eksponensial. Pada perumusan permasalahan harus ada statement yang dihancurkan sebagai general problemnya. Nah, mungkin seperti itu salah satu contohnya. Lalu ada metode kedua itu pencarian literatur. Nah, jadi untuk pada tahap ini, sang peneliti harus melakukan apa yang disebut dengan kajian pustaka, yaitu mempelajari buku-buku referensi dan hasil penelitian sejenis sebelumnya yang pernah dilakukan oleh orang lain. Tujuannya ialah untuk mendapatkan landasan teori mengenai masalah yang akan diteliti. Nah, teori ini merupakan pijakan bagi sang peneliti untuk memahami persoalan yang diteliti dengan benar dan sesuai dengan kerangka berpikir ilmiah. Lalu yang ketiga adalah merancang masalah yang lebih spesifik atau state specific problem. Nah, jadi uraian dalam permasalahan yang dimulai dari yang bersifat umum ke masalah yang lebih spesifik. Semisal ada faktor-faktor apa saja yang menyebabkan alam terus mengalami sebuah perkembangan. Lalu contoh berikutnya, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pertumbuhan jumlah manusia. Mungkin seperti itu contohnya. Dan dengan statement seperti ini banyak hal yang dapat kita uraikan menjawab sebuah statement yang lain atau problem statementnya. Nah, lalu pada metode keempat itu membuat desain penelitian, desain metodologi. Nah, desain penelitian ini berisikan pengetahuan algoritma, metode, produk, sistem dan lain sebagainya. Dalam melakukan penelitian salah satu hal yang penting ialah membuat desain penelitian. Secara garis besar ada dua macam tipe desain, yaitu desain ex post facto dan desain eksperimental. Faktor-faktor yang membedakan kedua desain ini ialah pada desain ex post facto itu tidak terjadi manipulasi variabel bebas. Sedangkan pada desain yang eksperimental terdapat manipulasi variabel yang bebas.
Nah, tujuan utama dari penggunaan desain yang ex post facto ialah bersifat eksplorasi dan deskriptif, sedangkan desain eksperimental bersifat eksploratory atau bisa disebut sebab akibat. Nah, lalu yang keenam itu adalah analisis data. Nah, jadi pada pengolahan data atau analisa data merupakan proses peranalisa yang mempunyai tahapan-tahapan seperti editing data, pengembangan variabel, eh, pengkodean data, cek kesalahan, membuat struktur data, cek peranalisa komputer, tabulasi. Nah, interpretasikan hasil pengamatan atau hasil penelitian data, lalu diuraikan dengan jelas, eh, jelas alasannya. Misalnya karena bisnis prosesnya itu disederhanakan, atau karena data yang terkumpul tingkat akurasinya tinggi, dan lain sebagainya. Nah, lalu yang ketujuh adalah hasil penelitian. Nah, yang perlu diingat adalah dalam menulis laporan penelitian atau laporan akhir, kita harus berani mengungkapkan dan menuliskan apa yang kita dapatkan selama melakukan penelitian tersebut. Dengan kata lain, kita harus mampu menginterpretasikan secara objektif. Bila hasilnya tidak pasti, ada baiknya kita buat dalam bentuk statement berupa pertanyaan-pertanyaan saja. Nah, lalu yang terakhir adalah kesimpulan. Nah, pada penarikan kesimpulan ini dilakukan setelah semua laporan hasil penelitian dilakukan. Setiap kesimpulan yang dibuat oleh peneliti didasarkan pada data-data yang telah dikumpulkan. Kesimpulan yang diambil harus berupa jawaban dari permasalahan. Nah, mungkin cukup sekian yang bisa saya presentasikan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.